Pujilah Engkau, Bapa kami yang baik. Jiwa kami merindukan Engkau. Pernyataan iman kami pagi ini. Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku mendekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ini kerinduan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Katakan sama-sama, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Dengan lembut sama-sama, sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Kami yakin ini Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Jiwa kami melekat, kami diam di kaki-Mu, di bawah naungan sayap-Mu. Kami sujud dan menyembah, sebab di sana kami beroleh kekuatan yang
sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami, hanya kepadamu kami mau melekat, diam di dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan setiap kami, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dari hidup kami jadi alat-Mu, ajarkan kemuliaan-Mu, ajarkan kasih-Mu, Yesus. Penuhi kami, lingkupi kami dengan kasih. Kasih setia-Mu cukup bagi kami, Tuhan. Sebab kasih setia-Mu cukup bagi kami, Tuhan. Sebab kasih setia-Mu cukup buat setiap kami. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, ini hati kami Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atas setiap kami Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari angkat tanganmu sama-sama, tinggikan dia. Katakan sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atas kami Tuhan. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, mari kita semua mempersiapkan hati kita. Kita membuka hati dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sejenak.
Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh bersekutu kembali kepada Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kesempatan pagi hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan buka hati kami semua, agar kami yang mendengar, kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dalam perikop ini judulnya adalah Gembala-Gembala. Ayat 8 mengatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan berikan judul Kabar Baik. Pernahkah kita merenungkan bersama-sama bahwa kenapa berita Natal pertama kali diberitakan oleh para malaikat Tuhan? Bukan kepada para raja, bukan kepada para penguasa, bukan kepada para bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang punya jabatan di daerah itu pada saat itu. Kenapa berita firman Tuhan, kabar kesukaan tentang lahirnya Juru Selamat Yesus Kristus oleh para malaikat Tuhan disampaikan, diberitakan kepada para gembala? Pertanyaan ini mungkin seringkali kita lewatkan, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kenapa kabar sukacita, berita besar tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, disampaikan justru kepada orang-orang yang dipandang sebelah mata, kepada orang-orang yang tidak punya harapan, kepada orang yang miskin, kepada orang yang mungkin hidupnya tidak sebaik orang-orang di zaman itu, yaitu kepada para gembala. Para gembala domba yang hidup di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang tidak terhitung, dianggap orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harapan di dalam hidupnya, orang-orang yang hina. Justru terhadap orang-orang yang seperti inilah kabar kesukaan, kabar berita tentang kelahiran Juru Selamat disampaikan kepada mereka. Para gembala ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita, manusia yang penuh dengan dosa, kita yang tidak punya harapan, kita yang akan binasa, kita semua yang dipandang sebelah mata, kita semua yang banyak menghadapi kekecewaan, keputusasaan, kita yang punya banyak masalah. Pada pagi hari ini, firman Tuhan atau kabar kesukaan ditujukan kepada kita seperti para gembala, seperti kita juga yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan. Ya, kalau kita sedang di posisi seperti ini, jangan tawar hati, karena Tuhan memperhatikan kita. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya, karena ada harapan di dalam Yesus. Ada sukacita besar di dalam kelahiran Yesus bagi orang yang berdosa. Ada keselamatan yang besar bagi orang yang sakit. Ada janji kesembuhan bagi orang yang menghadapi banyak masalah. Tuhan sedang menjanjikan janji yang luar biasa di mana Tuhan Yesus datang untuk menolong kita menjadi juru selamat. Bukan sekedar menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari murka Allah, menyelamatkan kita dari hukuman, tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita dari berbagai macam kesulitan yang secara manusia kita tidak punya pengharapan. Ada banyak orang mengalami ketakutan.
seperti para gembala pertama kali berjumpa dengan malaikat Tuhan. Pada zaman itu, orang yang berjumpa dengan malaikat Tuhan, itu mereka berpikir mereka akan mati. Mereka akan berpikir bahwa malaikat Tuhan datang akan mencabut nyawa mereka. Tetapi malaikat Tuhan mengerti apa yang menjadi kepikiran mereka. Dia tahu kalau para gembala pada saat itu sedang ketakutan. Oleh sebab itu, malaikat Tuhan memberitakan kabar baik, jangan takut. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang sedang kita takutkan. Mungkin kita takut yang sakit, apakah saya sembuh? Mungkin kita takut punya anak, dari mana saya bisa biayai sekolah mereka, kuliah mereka. Mungkin saudara takut sedang dalam masalah, apakah ada jalan keluar buat kesulitan saya? Masih adakah harapan dalam pergumulan hidup saya? Saya mau katakan, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat Tuhan kepada para gembala. Pagi hari ini firman Tuhan itu juga berlaku kepada saudara dan saya. Jangan takut. Kalau Tuhan berkata jangan takut, itu artinya Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan beserta kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan tolong. Dan Tuhan akan sediakan mujizat bagi saudara. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti firman Tuhan, yang namanya takut itu hal yang biasa, itu hal yang wajar. Tapi kita sebagai orang yang beriman, yang punya Yesus di dalam hati kita, kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Janjinya adalah, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Dia pegang tangan kita, Dia gendong kita, Dia menyertai kita dalam pergumulan-pergumulan yang berat yang kita hadapi. Jangan takut lagi, tapi taruh imanmu, taruh harapanmu di kaki Yesus. Dan di dalam Yesus kita harus percaya bahwa ada pengharapan yang besar. Yesus datang membawa pengharapan. Yang selanjutnya, kesukaan besar itu diberitakan oleh Tuhan Yesus buat dunia, buat mereka semua yang hari-hari ini mungkin masih menolak Tuhan Yesus, yang hari-hari ini mungkin mereka masih belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Itu merupakan PR buat kita semua untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapapun yang kita jumpai. Karena hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu akan dinyatakan. Karena hanya Yesuslah yang sanggup melepaskan setiap manusia dari hukuman besar. Dan di dalam Yesus ada janji yang pasti. Tuhan akan menolong kita semuanya. Dan percayalah bahwa apapun yang terjadi, Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Adalah Allah yang terbaik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tangannya terulur selalu, setiap saat, apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Dia akan selalu ingin menemani kita, beserta kita, dan menolong kita. Dan biarlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus di pagi hari ini, pesan Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan kita yang lemah, menghiburkan kita yang sedang susah, dan meneguhkan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Yesus biarlah menjadi jawaban atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita sekali lagi, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, segala puja dan puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami boleh mengerti, memahami isi hati-Mu.
Biarlah Tuhan firman-Mu ini meneguhkan kami, agar kami yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan, kami mempercayai firman-Mu, mempercayai janji-Mu, karena hanya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semuanya, Engkau memberkati jemaat, dan Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan kami. Dan pagi hari ini, mari terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin.